Oke, pada saat ini saya akan membahas dua bagian ya, yaitu fungsi produksi yang dia itu perfect substitutes atau kita sebut dengan linear production function. Ya, perfect. Kalau fungsi linear itu fungsi perfect substitute dan yang kedua itu adalah fungsi perfect complement. Saya akan mulai dari perfect substitute dulu. Ya, jadi fungsi produksi perfect substitute itu seperti ini. Ya. Jadi ceritanya produksi yang dipengaruhi oleh capital dan labor, di mana parameternya itu untuk capital itu alpha, sedangkan parameter untuk labor itu beta. Nah, eh, seperti yang kalian sudah pelajari kalau waktu kalian belajar fungsi utility, kalau perfect substitutes itu berarti kalau dulu di utility hanya memilih salah satu barang yang dikonsumsi. Nah, sama dalam produksi berarti dia hanya menggunakan salah satu input produksi saja. Oke. Okay? Nah, eh, saya hanya mereview ya, sebenarnya soalnya mirip-mirip, tapi bedanya sekarang kita mengenalnya isoquant nih. Ya. Kan isoquant untuk perfect substitutes itu seperti ini. Ya. Jadi ini bentuk dari isoquant dari si perfect substitutes. Di mana slope dari MRTS itu ingatkan MPL per MPK ya. MPL per MPK. Dan ini negatif, berarti MPL itu kan berarti turunan Q terhadap L, hasilnya beta. MPK itu berarti turunan Q terhadap K, hasilnya alpha. Dan ini ada negatif, karena slope-nya negatif. Nah, jadi seperti itu slope-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman ditanya atau teman-teman tahu nggak kira-kira kenapa bentuk kurva indifference curve isoquant-nya itu linear? Ya, kalau di produksi kita kenalnya isoquant. Nah, jawabannya kenapa isoquant itu linear? Karena ya menjelaskan trade-off antara capital dan labor. Ya, kalau seandainya saya ingin meningkatkan capital, maka saya harus mengurangi labor. Kalau saya mau menambah labor, capitalnya itu harus saya kurangi. Atau dalam konteks isoquant itu sebenarnya kuantitas yang sama ya. Berarti kalau capital dikurangi, labor itu harus ditambah supaya kuantitas produksi itu bisa sama. Nah, tambahnya seberapa saya juga nggak tahu. Yang jelas dia harus berada di isoquant curve yang sama supaya kuantitinya itu tetap sama. Dan itu alasan kenapa slope dari isoquant curve untuk fungsi linear itu negatif. Oke. Okay? Nah, berarti tadi MRTS itu adalah beta per alpha ya. Kan MRTS itu adalah MPL per MPK. Jadi nilainya beta per alpha. Nah, nggak usah pakai negatif lagi. Lalu ini mungkin sebenarnya mirip sama yang di consumer behavior. Kenapa elasticity-nya tak hingga? Kenapa perfect substitutes itu elasticity-nya tak hingga? Alasannya karena kedua input tidak perlu digunakan secara bersamaan. Atau kita cukup menggunakan salah satu input saja. Yang berarti capital dan labor itu bersifat elastis sempurna. Nah, karena elasticity of substitution itu mengukur dampak perubahan MRTS, atau secara bersamaan itu rasio harga input terhadap proporsi input capital dan labor yang digunakan, maka nilainya pasti tidak hingga, tak hingga. Karena nanti dia kan mau dilihat nih rasio K per L-nya berapa. Nah, kemungkinan K per L-nya itu antara 0 atau tak hingga. Ya. Karena kalau dia pakai capital aja, berarti nilai si itunya tak hingga. Kalau dia pakai labor, sorry. Iya, kalau pakai labor, itu nanti nilainya 0 kan. Nilai K per L-nya. Tapi kalau dia pakai labor, dia pakai capital tapi nggak pakai labor, nilainya tak hingga. Nah, dari 0 ke tak hingga itu kan perubahannya tak hingga ya. Jadi itu karena alasan kenapa elasticity substitution-nya itu tak hingga. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, apakah mungkin perfect substitutes itu, maksudnya apakah mungkin ada produksi yang dia itu perfect substitutes? Nah, silakan teman-teman cari tahu sendiri, ada nggak kira-kira yang produksinya itu dia perfect substitutes, jadi cuma pakai capital aja atau labor aja. Nah, itu silakan teman-teman cari contohnya, kalau kira-kira ada atau enggak ya. Bisa lah searching di mana gitu ya. Saya nggak mau kasih tahu jawabannya. Nah, jadi itu aja yang mau saya bahas dari fungsi linear. Bagaimana menentukan keputusan, maksudnya lebih baik pakai capital atau labor. Nah, itu nanti lebih gampangnya kita masuk ke fungsi cost ya, karena ada kaitannya sama cost. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas tentang fungsi perfect complements. Fungsi Leontief, tapi bukan Wassily Leontief yang a generalized production function. Ya, fungsi perfect complement yang
kita juga pelajari di fungsi utility ya. Yang bentuknya itu adalah mini ya. Kalau dulu di utilitas itu kalian belajar misalnya utilitas itu minimum alpha x, beta y gitu ya. Oke. Nah, sekarang capital dan labor ya. Jadi Q itu minimum alpha K beta L. Nah, seperti ini. Oke. K L. Oke. Nah, sekarang misalnya kita tahu bahwa fungsi produksi itu seperti ini. Diketahui fungsi produksi itu adalah 10 min K per 0,2, L per 0,8. Di mana K itu adalah capital, L itu adalah labor, dan Q itu adalah output-nya. Nah, yang ditanya, coba kita gambarkan isoquant, ya. Coba kalian gambarkan isoquant curve ketika I0 itu sama dengan 100, I0 sama dengan 200, dan I0 sama dengan 400. Jadi nanti kita akan menggambarkan kurva isoquant itu ada 3. Ya, isoquant pertama yang menunjukkan Q itu 100, jadi kombinasi capital labor-nya itu 100, lalu Q02 itu saat capital labor-nya itu 200, lalu yang capital labor ketiga itu menghasilkan output sebesar 400. Bagaimana cara mencarinya? Nah, teman-teman udah tahu bahwa di fungsi perfect complement, kondisi yang optimal tercapai ketika apa? Kondisi yang optimal tercapai ketika nilai dari si alpha K itu sama dengan beta L. Oke. Ini harus tercapai kondisi ini. Nah, berarti kita bikin dulu. Jadi kita pengen tahu proporsi capital dan labor-nya, ya. Berarti kita bikin K per 0,2 sama dengan L per 0,8. Ini kalau dibikin jadi alpha beta ini sama aja kayak 5K 1,25 L, sama aja ya. Bedanya ini dibikin kayak begini, ya. Berarti intinya 5K sama dengan 1,25 L. Berarti ini menunjukkan bahwa L sama dengan 4K. Oke. Jadi jumlah labor itu adalah 4 kalinya capital. Seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana langkah selanjutnya? Kita tahu bahwa labor itu adalah 4 kalinya capital. Langkah selanjutnya adalah sebenarnya gampang. Kan berarti kita masukin aja 100 sama dengan 10 minimum dari ini ya, K per 0,2, L 0,8. Seperti itu. Oke, jadi berarti ini kita sederhanakan jadi 10, kan 100 bagi 10, 10 sama dengan minimum K per 0,2, L 0,8. Nah, berarti salah satu dari ini harus sama dengan 10 kan? Berarti K per 0,2 sama dengan L per 0,8 sama dengan 10. Berarti berapa bagi 0,2 hasilnya 10? Jawabannya adalah 2. Berapa bagi 0,8 hasilnya 10? Jawabannya adalah 8. Terbukti nggak bahwa L sama dengan 4K? Terbukti bahwa L adalah 4 kalinya K. Nah, berarti untuk memproduksi 100 unit barang dibutuhkan capital 2, labor itu sama dengan 8. Nah, nanti teman-teman bisa nyoba untuk ini, kalau Q0-nya itu 20, 200 sama Q0-nya 400. Tapi yang jelas untuk isoquant curve dari si Q0 100 itu seperti ini. Ya, berarti capitalnya 2, labornya 8. Nah, berarti bentuk isoquant curve-nya itu seperti ini.
ini adalah Q sama dengan 10. Oke, nah karena dia perfect complement artinya apa? Fixed proportion. Dia pada kondisi optimal, proporsinya itu harus fix gitu ya. Jadi kalau fixed proportion yang nggak tercapai, utilitas maksimum itu nggak tercapai pada budget yang digunakan. Dan kita bisa lihat nih bahwa kalau capital dinaikkan, labor-nya tetap, quantity tetap 10. Karena kondisi optimal kalau labor-nya 8 itu capitalnya sebesar 2 dan itu menghasilkan Q 10. Jadi menambah capital dan tanpa menambah labor itu tidak akan menambah Q. Begitu pula juga menambah labor tanpa menambah K. Dia akan berada di isoquant curve yang sama atau menunjukkan produksi yang sama. Nah, nanti teman-teman bisa coba cari nilai K dan L untuk isoquant kedua dan isoquant ketiga, yaitu ketika Q0 200 dan ketika Q0 itu 400. Ya. Nanti kalian bakal dapat, nih saya kasih bocoran aja, hasilnya itu adalah 4 sama 16 dan 8 sama 32. Jadi kombinasinya, jadi untuk Q0 200 itu hasilnya K-nya 4, L-nya 16, lalu kalau Q0-nya 400, K-nya 8, L-nya 32, K star dan L star-nya. Oke. Ini isoquant curve untuk I sama dengan 20. Lalu ini isoquant curve untuk Q0 400. Ya, terbukti bahwa isoquant curve itu semakin besar kuantitas, dia semakin ke kanan atas kan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba masih membahas tentang perfect complement, tapi kita coba ke contoh soal lainnya. Ya, misalnya dikasih tahu fungsi produksinya itu adalah I KL itu 5 min K per 0,2 dikali L per 0,8. Nah, sekarang pertanyaannya gini, jika isoquant itu 200, berapakah labor dan capital yang optimum? Ya, kalau I-nya itu besar 200. Berarti cara ngerjainnya kayak tadi ya, 200 sama dengan 5 minimum K per 0,2, L per 0,8 kurung. Nah, berarti nilai dari min K per 0,2, L per 0,8 itu harus sama dengan 40. Nah, itu berarti K per 0,2 sama dengan L per 0,8 sama dengan 40. Nah, berarti di sini kita bisa mencari besarnya capital dan labor yang optimal. Jawabannya berapa? Berapa bagi 0,2 hasilnya 40? Atau kan seper 0,2 itu 5. Jadi 5K sama dengan 40. Berarti K sama dengan 8. Dapatlah K itu sama dengan 8. Sedangkan L itu adalah 4 kalinya K ya. Sebesar 32. Berarti kita dapat, berarti jawabannya adalah capital dan labor yang perlu digunakan atau yang optimal untuk menghasilkan produk sebesar 200 itu adalah sebesar 8 unit capital dan 32 unit labor seperti itu. Oke, masih sama kayak yang tadi cara mengerjakannya ya. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah misalnya ditanya nih, jadi ceritanya kita diminta untuk, ini instruksinya ada banyak nih misalnya. Misalnya diminta untuk membuat short run production function. Lalu diminta juga untuk membuat, misalnya di slide yang beda, ini short run marginal productivity of labor
labor function. Lalu yang terakhir itu adalah short run average productivity of labor function. Dengan asumsi capitalnya itu fix sebesar kondisi semula, yaitu sebesar ini. Tadi kita udah cari, ceritakan short run, berarti capitalnya fix, jadi capitalnya fix di 8. Nah, sedangkan, sekarang kita diminta untuk menggambarkan short run production function, short run marginal productivity of labor function, short run average productivity of labor function dengan caranya adalah mengasumsikan capital itu fix 8. Nah, tapi untuk labor kita mau tunjukkan nih. Jadi intinya kita mau menunjukkan kalau labornya itu sebesar kalau nggak 8, 16, 24, 32, 40. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Ya. Berarti hasilnya itu adalah sebesar, berarti kita cara gambar kurvanya itu berarti gimana? Berarti kita mesti cari tahu dulu nih, kan capitalnya fix 8, labornya itu antara 8, 16, 24, 32, dan 40. Nah, jadi teman-teman harus mencari informasi output yang dihasilkan ketika labornya itu 8, 16, 24, 32, atau 40 dengan capital yang fix sebesar 8. Nah, jadi ya udah tinggal masukin aja ke persamaan ini. Kan fungsinya itu adalah KL adalah 5 K per 0,2, L per 0,8 kan. Nah, ya udah sekarang masukin misalnya I 8,8 gitu ya. Berarti 5 min 8 per 0,2, 8 per 0,8. Seperti itu. Nah, ini berarti hasilnya adalah 5 dikali minimum. Nah, 8 per 0,2 itu hasilnya adalah sebesar 8 dibagi 0,2 itu 8 kali 5 ya. Hasilnya adalah 40. 8 dibagi 0,8 itu 8 kali 1,25, hasilnya 10. Nah, berarti minimum 40,10. Berarti yang kita ambil adalah nilai 10. Nah, berarti 5 dikali 10 adalah 50. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ketika labor sebesar 8, ya, kan capitalnya fix 8. Nah, berarti kuantitas yang diproduksi itu sebesar 50 unit. Nah, itu kalian lakukan hal yang sama untuk kalian bisa lakukan hal yang sama untuk si ini. Ketika labornya tidak sama dengan 8, ya. Kalian bikin juga misalnya kalau labornya itu 16, kan ceritanya intinya di kurva itu harus ditunjukin ya. Kalau 8 berapa, 16 berapa, 24 berapa, 32 berapa, 40 berapa. Nah, coba sekarang sekali lagi nih kita coba untuk 8,16. Oke. Berarti 5 minimum. Ingat, ini selalu 40 ya. 8 per 0,240. Di sininya jadi 16 per 0,8 kan. Kan persamaan aslinya seperti ini. Nah, 16 bagi 0,8 itu sama aja kayak 16 kali 1,25. Hasilnya adalah 20. Nah, berarti minimum 40,20 yang diambil 20. Berarti 5 kali 20 adalah 100. Berarti dengan menggunakan 16 labor, outputnya sekarang sebesar 100 unit. Oke. Nah, kalian lakukan hal yang sama untuk 8,24, 8,32, sama 8,40 deh. Nanti kalian bakal dapat hasilnya itu sama dengan 150, 200, dan 200. Intinya kalian harus coba kerjain ya, jadi jangan langsung, oh ini udah tahu jawabannya. Tapi harus dikerjain caranya gimana. Pakai rumus ini ya, jadi kalian masukin nih, K-nya tetap 8 per 0,2 atau tetap 40, jadi ini fix 40. Nah ininya doang yang dirubah. Kan kalau L-nya 8 berarti 8 per 0,8. Kalau L-nya 16, 16 per 0,8. Kalau L-nya 24, 24 per 0,8.
Kalau L-nya 32, 32 per 0,8. Kalau L-nya 40, 40 per 0,8. Nah, kalian kerjain kayak tadi. Intinya, misalnya minimum 40,10. Berarti yang dicari nilai minimum. Karena 10 lebih kecil dari 40, berarti yang kita ambil nilainya 10. Berarti 5 kali 10 adalah 50. Kayak gitu kan. Nah, ini juga nih, minimum 40,20, itu yang diambil berarti 20. Berarti 5 kali 20 adalah 100. Nah, kalian bisa lakukan yang sama untuk mencari output yang diproduksi kalau labornya 24, 32, dan 40. Nanti kalian kalau pekerjaan kalian benar, perhitungan kalian benar, kalian bakal dapat outputnya itu sebesar 150 kalau labornya 24, 200 kalau outputnya 32, dan kalau labornya 40, outputnya juga bakal 200. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kondisi dia itu udah optimal kalau dia itu menggunakan 8 capital dan 32 labor, atau dia mencapai kondisi optimal pada saat fixed proportion. Karena kita bisa lihat bahwa ketika labor ditambah, ya, dari 32 ini ditambah, output itu nggak berubah. Nah, ini menunjukkan marginal productivity-nya itu langsung sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, berarti gambar kurang lebih kalau misalnya diminta untuk menggambarkan kurva dari short run production function, kira-kira kebayangkan bentuk kurvanya itu seperti apa? Bentuk kurvanya itu bakal seperti ini. Ini untuk short run production function ya. Nah, kurang lebih bentuk kurvanya seperti ini. Di mana mungkin saya perbaiki. Ya, seperti ini. Ini adalah key. Ini ketika labornya 32. Ini ketika labornya 40. Ya, sama-sama dia tuh 200. Kalau ini 0, 8, 16, 24. Jadi sebelum kondisi optimal, output itu bakal naik terus nih dengan menambah labor. Tapi dia bakal mentok di ketika labornya itu 32. Ya, setelah labornya ditambah, setelah kondisi optimal, itu key-nya nggak berubah, tetap 200. Nah, jadi ini adalah kurang lebih gambar dari si fungsi produksi. Ya. Ini tadi kan 50, ini 100, ini 150, ini 200, kayak gitu ya. Jadi ini adalah gambar dari kurva short run production function. Berarti persamaannya bisa kita bikin jadi I, 8, L gitu ya. Karena kan capitalnya fix sebesar 8 gitu ya. Nah, bagaimana untuk marginal productivity dan average productivity? Nah, kalau mencari average productivity, mungkin marginal productivity dulu ya. Kalau marginal productivity itu berarti kita mencari dengan kondisi sebelumnya. Oke. Nah, intinya nanti kalian bakal dapat marginal productivity labor itu bakal konstan sebesar 6,25 ya. Kenapa? Karena gini, ketika menggunakan, jadi ketika MPL-nya itu kan capitalnya 8, labornya 8. Ingat rumus MPL itu adalah delta Q per delta L. Misalnya kita bandingkan dengan tidak memproduksi sama sekali. Nah, kalau memproduksi dengan 8 labor, kita bisa lihat outputnya 50 kan. Berarti 50 dikurang 0. Nah, sedangkan labornya dari 8 kurang 0. Berarti 50 kurang 0 dibagi 8 kurang 0, hasilnya adalah 6,25. Nah, sekarang coba kalau labornya kita naikin jadi 8,16. Nah, tadi kan kalau labornya 16, kuantitinya 100 kan. Nah, berarti 100 dikurang, kalau labornya 8, itu kuantitinya 50. Berarti 100 dikurang 50, dibagi labornya itu 16 kurang 8. Berarti 50 bagi 8 hasilnya adalah 6,25. Nah, kalian lakukan hal yang sama untuk kalau labornya 24 dan 32. Nanti bakal dapat hasilnya 6,25 juga. Ya. E, 32, itu hasilnya bakal 6,25. Nah, tapi ada yang menarik, ketika labornya di atas 32, taruhlah sebesar 40, tadi kita bisa lihat bahwa outputnya tetap 200.
nggak berubah. Meskipun lebarnya bertambah. Berarti disinilah MPL itu bakal sama dengan 0. Berarti untuk fungsi short run Leontief production function atau short run perfect complement function, berarti kita bisa tarik kesimpulan untuk fungsi produksi itu bakal terus meningkat sampai di proporsi yang optimal. Setelah itu output bakal konstan. Nah, begitu pula untuk MPL. Kalau MPL berarti dia bakal konstan dan saat melewati proporsi optimum, MPL-nya langsung sama dengan 0. Berarti kalau kita gambarkan kurvanya, itu kurang lebih seperti ini. Ya, berarti tadi kan kalau lebarnya 0, 8, 16, 24, 32, 40. Intinya selama 0 sampai 32 gitu ya, itu bakal 6,25 kan. Ini bukan Q, ini MPL. Ya, dia bakal 6,25. Tadi ya, ketika di atas 32 dia langsung 0. Berarti kurang lebih kurvanya seperti ini nih. Ini kurva MPL-nya nih. Konstan sebesar 6,25 dari 0 sampai proporsi optimum. Tapi setelah proporsi optimum langsung begini nih, jeblok jadi 0. Nah, jadi kurvanya kayak gini nih. Ya. Lurus, jeblok, 0 sampai seterusnya. Ini adalah kurva MPL dengan menggunakan capital 8 yang fix 8 dan lebarnya itu adalah variabel. Oke, seperti itu. Ini MPL ya, bukan Q yang di atas. Oke. Jadi itu seperti itu untuk MPL. Nah, bagaimana untuk APL? Nah, kalau untuk APL menarik nih. Jadi tadi kita udah dapat kesimpulan ya, untuk fungsi produksi itu bakal seperti ini, sedangkan untuk MPL bakal seperti ini. Nah, bagaimana untuk APL? Nah, teman-teman bisa cari average productivity labor dengan cara membagi quantity dengan labor. Nah, tadi kan kita udah ada, biar cepat ya, ini kan tadi ketika labornya 5, kuantitinya 50. Ketika labornya 16, kuantiti 100. Nah, berarti kan APL tinggal ini ya, Q per L ya. Seperti ini. Ketika labornya 8, berarti 50 per 8 itu hasilnya 6,25, ya kan? Ini ketika labornya 16, kuantiti 100, berarti APL-nya adalah 100 per 16 atau 6,25. Nah, terus tadi ketika L-nya 24, I-nya 150. Berarti APL-nya adalah 150 dibagi 24. Hasilnya masih 6,25. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau L-nya 32 dan 40? Tadi kita udah dapat ya kalau L-nya 32, maksudnya kalau teman-teman tadi udah nanti coba diluangkan waktu coba atau validasi, kalau L-nya 32, Q-nya itu 200, dan kalau L-nya 40 itu Q-nya 200. Maka dapatlah si APL-nya itu sama dengan 200 per 32. Hasilnya adalah 6,25. Nah, tapi kan tadi optimum hanya sampai lebar 32 kan? Ketika ditambah, itu udah nggak optimum. Nah, ketika lebar 40, coba kita lihat APL-nya. APL-nya bakal jadi 200 per 40. Hasilnya sama dengan 5. Berarti ini menunjukkan bahwa, untuk kurva average productivity of labor, itu ada kemiripan dengan si MPL. Bahwa nilainya dia bakal sama sebesar 6,25. Ya, tetapi pada saat nggak optimal, APL-nya itu bakal turun, mendekati 0. Nah, disinilah berbedanya dia dengan MPL. Kalau di MPL, kalau udah nggak optimal, itu nilainya langsung sama dengan 0. Oke? Mungkin ini gambar MPL-nya nggak gini ya. Nah, gini aja. Jadi kurvanya kayak keputus lah ya. Inilah ya. Mungkin lebih bagus, soalnya kalau begini takutnya nanti misleading ya. Seolah-olah kalau di 32 itu APL-nya bisa nilai MPL bisa di mana-mana. Tapi sebenarnya harusnya ada change ya. Tapi bebas aja sih kalian mau gambar seperti ini atau ini diputus juga nggak apa-apa. Ini juga nggak masalah. Oke.
Yang jelas untuk APL, itu kurvanya berarti dari 6,25, terus tiba-tiba jeblok ke 5, dan itu akan turun terus, ya. Jadi nanti kurang lebih penggambaran kurvanya, itu bakal seperti ini. Ini ya. Ini saat lebarnya 32. 24, 8, 0. Ya, jadi setelah 32, APL itu mulai turun. Karena udah nggak proporsi yang optimal. Oke, jadi seperti itu. Nah, tadi kita udah sempat bahas soal perfect complement yang modelnya seperti ini. Yang kita udah bahas nih, ya. Tapi belum sampai Nah, yang ini. Jadi kita udah dapat nih misalnya fungsi produksinya 10 min K per 0,2, L, dibagi 0,8. Nah, terus disuruh gambar isoquant ketika Q0 100, Q0 200, sama Q0 400. Nah, nanti dapat kurvanya bakal seperti ini. Nah, sekarang coba nih buat latihan kalian, pilih salah satu. Misalnya pilih misalnya Q0 sama dengan 100. Ya. Coba deh bikin short run production function, short run marginal productivity labor, sama short run APL. Kalau Q0-nya 100, ikutin cara yang tadi. Oke? Nah, kalau misalnya kalian udah bisa dan kalian mau coba lagi, silahkan coba untuk Q0 200 sama Q0 400. Kalau pekerjaan kalian benar, kalian akan mendapatkan pola yang sama seperti yang saya sudah kerjakan sebelum dengan soal yang berbeda, yaitu jadi itu buat latihan ya, biar kalian lebih terbiasa. Kalian akan mendapatkan hasil Q-nya kurvanya seperti ini ya. Jadi dia akan berada di puncaknya itu bukan puncak ya. Dia akan naik sampai di titik di mana lebarnya itu optimum untuk fungsi produksi. Lalu untuk MPL dia bakal konstan, terus tiba-tiba langsung 0 kalau nggak optimal. Lalu untuk APL dia akan konstan lalu turun mendekati 0 seiring dengan pertambahan lebar. Itu kalau pekerjaan kalian benar. Untuk kurva APL bakal seperti ini, untuk kurva MPL bakal seperti ini, dan untuk kurva fungsi produksi itu bakal seperti ini. Silakan kalian coba menggunakan soal yang ini buat latihan, biar lebih lancar dan biar ngerti. Oke? Coba, ini fungsi produksinya, yang ini nih. Ini fungsi produksinya, terus ini isoquantnya. Nah, kalau buat latihan pertama, coba Q0-nya 100 dulu ya. Nanti kalau udah bisa, coba Q0-nya 200 dan Q0-nya 400. Oke? Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.